aja yang baca. Aku nggak mau disuruh-suruh. Kita ke editor aja. Nah, editor, silakan kau jelaskan Lukas 14:26. Aduh, Mak Jang, rempong kali. Menjawab itu aja. Nah, Lukas pasal 14:26. Kata si logika. Gini Mbak, saya jelaskan dulu. Jadi kalau ada yang bertanya dan dia jawab, orang itu tidak mengerti, berarti dia bukan guru. Jadi menurutmu si logika ini mengerti atau tidak? Ya tidak lah. Kalau coba kasih tahu sama dia, berhenti kau menjelaskan kepada Uniripa karena kau nggak ngerti. Cepatlah, mungkin dia percaya sama Anda, sama saya kan dia nggak percaya. Gurunya bodoh berarti kalau murid tidak pintar. Silakan ngobrol dulu silakan logika ngobrol dulu sama editor karena sama-sama Kristen kalian ya. Aku nggak tahu mana yang paling benar di antara kalian, mana yang punya Roh Kudus. Silakan ngobrol dulu berdua. Boleh ngobrol berdua, edit. Saya mau bertanya. Editor, saya mau tanya sama Anda. Oh ya, Anda boleh. setuju dengan narasi Umi Rifa tadi? Ya setuju lah. Setuju? Iya. 8. Kamu bukan Kristen. Saya mau tanya makna dari Matius 14 ayatnya deh. Yang berapa tadi, host? Yang ke-25 ini Lukas maknanya apa, 14:26. editor? 14:26 ini maknanya apa, editor? Baca. Oke. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada waktu yang ke-6 ya, jikalau Jun naik Jun. seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan anak laki-laki atau perempuan, bahkan diri nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Maknanya apa, editor? Itu jelas bahasa Indonesia kok, masa nggak mengerti. Salah. Kau nyamar-nyamar lagi jadi hoten kau. Aduh. Kau nyamar kok editor. Saya tahu kau nyamar. Kau Kristen atau Islam? Oh lu langsung nyerang pribadi si logika ini. Kalau nggak sepakat sama dia langsung serang pribadi. Di mana gerejamu? Saya Kristen. Saya di GSBH. Wah, kau dituduh nggak Kristen sama si logika kayak gitu kelakuan kalian itu ya. Kalau nggak sepakat berarti bukan Kristen. Itu namanya adalah framing sempit namanya. Emang dia bukan Kristen, host. Emang dia bukan Kristen. Itu kata kau, karena kau itu framingnya sempit karena dia nggak sepakat dengan kau. Inilah kau bilang ajaran Kristen ajaran kasih, tapi memframing orang Kristen sendiri bukan Kristen. Inilah ajaran kasih kalian. Kalau memang dia orang Kristen, apakah memang Tuhan Yesus menyuruh kita untuk menceraikan istri kita untuk mengikuti dia? Ada memang ditulis. Meninggalkan anak-anak kita, apakah itu ajaran Yesus, katanya? Ada yang tertulis di situ. Itu ajaran Yesus atau bukan? Ada tulisannya kok. Ajarannya bukan. Baca sendiri di Bible. Saya tanya itu ajaran Tuhan Yesus atau bukan? Jangan menangis. Nah, kamu nyamar kok. Diskusi kok nangis. Iman Rasuli. Iya. Saya mau tanya dulu pengekon Iman Rasuli. Saya tes dulu kekristenan. Langsung jadi hakim dia. Enggak, host, dia nyamar, host. Nggak bagus, ngapain kamu nyamar? Memang harus Kristen harus hafal Alkitab. Pengakuan Iman Rasuli cepat. Saya nggak tahu. Masa nggak tahu, aku nanya kamu kok. Memang harus. Ya haruslah supaya kamu ketahuan. Wih, bahayanya ajaran Penyamaran. salah. Nah, menyamar dia, host. Pengakuan Iman Rasuli. Jangan-jangan kau yang nyamar. Gregorius, naik dulu deh. Iya, Naik dulu, nyamar. Greg. Bentar. Greg, naik dulu dek. Bantu nih dek. Masa ada Coba nggak usah Kristen nyamar, bro. Bentar. Dek, tunggu dek. Dek, Greg, bentar. Aku mau sholat zuhur. Jun, mana nih Jun? Jun, Greg. Bentar. Mana ini orang-orang ini? Kamu Greg, ini jadikan moderator ya. Ambil alih dulu ya dek ya. Bentar. Rek, lagi sibuk nggak Greg? Iya, siap. Oh nih, bentar. Ini jadikan moderator. Enggak nih. Sholat zuhur dulu ya dek. Sudah pulang Jumat kan dek? Udah bisa nurunin orang dan terima orang nggak dek?
Udah. Oh ya, teman-teman Kristen ya, editor sama logika, kalian dipadu sama saudara saya Greg ya. Silakan diskusi dulu sama Greg. Saya mau sholat zuhur dulu. Ya, oke. Greg, silakan Dek. Boleh Dek, mereka masih ngobrol nih antara si editor ini masih tidak ada kepercayaan kekristenan satu sama lain ya, karena si logika menuduh Bang si Greg. editor ini Kristen yang menyamar. Ya, tadi Udi bawa itu Greg, Bang Lukas pasal 23. Bentar dulu, Bro. Aku mau Uli bawa Lukas 14:26 deh ya. Dan si Joe sendiri mengatakan perikopnya adalah segala sesuatu harus ditinggalkan untuk mengikuti Yesus. Uli cuma tanya, Papi Gembala naik dulu lah, bantu-bantu Greg di sini. Uli cuma bilang, Iya. apakah kamu sudah meninggalkan saya mana-mana? rusak kondisi ke orangnya. Saya mau saya editor ini, Os. Apa Bang Grab? Abang setuju nggak kalau ada teman-teman yang berdiskusi itu menyamar? Abang setuju nggak Bang Greg? Nggak boleh bang, lanjut. Nggak boleh. Editor, kamu sudah terbukti editor. Kamu bukan Kristen, ngapain kamu nyamar-nyamar, Bro? Sablon. Siapa yang ngakuan Rasul? Nyamar. Iman Rasul aja nggak ngerti. Dari sekolah minggu kamu sudah tahu. Mereka membuktikan saya menyamar. Bukan saya menyamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papi Gembala sama Gregorius mohon dipandu. Antum berdua sudah jadi moderator. Silakan nanti boleh, Siap. Gregorius boleh, Papi Gembala boleh. Saya kasih segala kuasa telah kuberikan di komar ini kepada kalian berdua. Kalian berkata tidak dari diri sendiri, tapi apa yang kalian ucapkan begitu juga lah yang aku ucapkan, karena kita adalah satu. Engkau dan aku satu. Oke, aku sholat dulu. Siap 86,7. Tadi menarik Uni tadi ayat itu ya, menarik ya. Karena memang ada beberapa di dalam Bible juga yang mengatakan aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Ini menarik ini Bang Regus kalau kita bahas di hari ini kan. Bahkan ada dalil yang mengatakan kalau seseorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, jangan kau terima. Ini menarik ini Bang. Jangankan menerima, memberi senyum aja nggak boleh loh. Ini ajaran kasih agak kurang ajar maksud saya Bang Gregorius ya. Ini dalil loh, betul nggak Bang Gregorius? Ini menarik ini. Iya loh. Coba kita kaji ini menarik ini, kita bahas ini. Apakah betul-betul ajaran kasih atau kasih apalah, kan nggak jelas ini Bang Gregorius. Coba Bang Jo, ini bagaimana Anda menjelaskan ketika Yesus berkata, beta datang bukan untuk membawa damai, kata orang Ambon kan, melainkan membawa pedang. Ini gimana menjelaskannya ini Bang Gregorius kan? Coba Bang Gregorius, coba Mas Jo, ini menarik loh ini. Lanjut. Macet. Cek. Halo? Iya, macet kayaknya. Macet tidak kemana? Jadi ya itu. Aman ya? Izin Bang Gregorius. Bertanya. Bertanya apa Bang? Nomor rekening atau apa? Bang, baru bertanya Bang. Boleh Iya, Bang. Apa ya? Muslim aja Bang. Saya mau bertanya, mau. Iya, kalau saya tahu saya akan jawab. Tapi kalau saya tidak tahu, anggap aja buat pelajaran saya dan akan nanti saya tanya kepada guru-guru saya, ya kan, termasuk Bang Gregorius. Silakan. Kan kalau orang beragama kan tujuannya ke surga. Bukan, kalau di Islam tidak. Enggak. Bukan. Oh, jadi tujuannya kemana? Tujuannya ke Allah dulu yang punya surga. Nanti yang punya surga baru kita dikasih apa, terserah dia. Gitu loh Bang kalau di Islam. Paham nggak Bang? Ibaratnya gini Bang, Abang mau beli mobil, bawa duit 100 juta nih. Abang nggak bisa langsung ke mobilnya, karena uang ini nggak mungkin bisa buat kunci. Abang ke pemiliknya dulu, ya kan? Abang kasihlah uang itu kan. Lalu pemilik mobil itu ngasih, oh ini mobilnya pas, uangmu 1 juta,
Seperti itu kalau di Islam, Bang. Silakan. Jelas itu bang, ingat jelas. Ya. Bang, mau tanya bang, kalau Ya. di surga betul ya disiapkan bidadari? Iya, kalau sebagai pelayan sih ada dalil dan ada hadis. Ada ya. Gampang itu, Bang. Iya. Diberikan itu kalau kelak kita betul-betul masuk surga. Walau bisawab, tapi di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu akan diberikan segala kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan di dalam dunia. Saya analogi sedikit abang ya. Saya ini terlahir sebagai orang-orang biasa saja, betul ya. Lalu ada orang yang terlahir dengan kemewahan, kemegahan. Di rumah dia itu sampai 20 ART, ya kan, contoh kayak Raffi Ahmad, contoh kayak Anang, dia kan di rumahnya itu kan waduh, berapa itu asisten rumah tangga. Nah itu juga akan diberikan oleh Allah bidadari inilah sebagai pelayan gitu loh. Begitu kira-kira Bang. Walau bisawab ya, itu Al-Quran dan hadis menjelaskan itu. Dan kita kan kalau di surga nanti diberikan pasangan kembali, istri kita ya dikembalikan sebagai ya ratu lah, ratu bidadari, bayangin aja Bang. Iya Bang. Jadi dikasih kembali ke kodrat manusia Bang. Nabi Adam diberikan pasangan Hawa waktu di surga ya, Siti Hawa. Lalu kita nanti kembali ke surga ya sepasang juga. Masa mau pelangak-pelongok doang di surga Bang, ngapain? Ya kan? Itulah indahnya di dalam surga Islam. Ke atas kayak kawin maling gitu ya. Barang enak itu Bang, lu nanya Bang. Gimana sih? Emang hal begitu hal yang tabu? Tapi di situ saya cuma dengar khutbah itu dikasih bidadari katanya. Iya emang bidadari kan mau nggak bidadari? Kalau nggak mau ya kasih saya sih aja. mau, tapi kalau Ya untuk perempuan sudah, apa asyhadu. Kalau untuk perempuannya untuk apa? Kan istri. Oh nggak ada Bang, nggak boleh. Berarti perempuan nggak dapat apa dong kalau di surga? Jadi semua orang berpasangan Bang, berpasangan. Contoh nih, abang nih punya istri, ya kan? Nanti akan dipertemukan lagi di surga. Abang sudah punya istri nih, ya kan? Bidadarinya bukan dari surga. Bidadari ini asisten pasangan dari dunia begitu tetap. Iya, kecuali kalau di surga saya udah dapat bidadari ya, saya dapat bidadari. Berhubung karena di dunia ini saya mendapat manusia, ya saya dipasangkan dengan manusia. Lalu bidadari inilah sebagai pelayan-pelayan. Luna Maya sini, ya Bang Tuan Editor, tolong kau ambilkan anggur saya yang paling terenak. Pergilah dia datang. Seperti itu wallahualam bisawab ya. Begitu Bang kira-kira. Ada lagi? Banyak sih tanya. Iya silakan Bang. Cuman pengen tahu saja. Pak Jambala. Iya. Tapi jangan lupa loh, ada juga dalam Kristen itu ada perkawinan anak domba. Oh nantilah kita bahas itu. Karena ada undangan itu. Nantilah kita bahas itu. Nantilah gampang lah itu. Kan? Mungkin Bang Editor ini bertanya tentang saya nggak terlalu paham begitu. Iya. Sebenarnya gini Bang Editor. Ilmu lah, cuman pengen tahu aja seputaran Muslim. Kalau di seputaran Muslim itu Bang, Allah itu pemberi nikmat, segala nikmat Bang. Bentuk keadilan. Bang, kan dari tadi dikembalikan lagi cerita kalau sudah ada. Jadi kalau lebih dari satu istrinya, nanti di surga lebih dari satu juga istrinya. Oh, di ujungnya Bang, yang terakhir aja Bang, yang dihitung. Oh. Jadi gini Bang, abang ini kan punya istri 2 Bang ya. Ini ya, ada 2, 3. Abang gitu. 2, 3 ya kan. Nah lalu ketika abang meninggal, ini kan masih berjalan kehidupan ini istri. Kalau ada yang menikah, itu sudah nggak diketemukan lagi nanti. Dia sama yang pasangan yang terakhirnya. Jadi kalau misalnya dia nak menikah, kalau 3-tiganya nak menikah kembali, lalu cari aja, ada iya kan? Jadi istri yang terakhir akan dipertemukan. Nah lalu yang terakhir Bang, karena gini, coba ya,
ada orang yang selama hidupnya tidak pernah menikah, ya kan? Ya, itu gimana itu? Sabar. Dari laki-laki kan ada bang, mungkin dengan kecacatan tubuh atau ya muka pas-pasan, ya kan? Ya. Nah dia meninggal tidak pernah menikah, ya kan? Ini laki-laki. Terus ada juga perempuan seperti itu, ya. Contoh anak-anak bayi, ya kan? Kemudian dia kan tidak pernah. Nanti kan di dalam Islam itu bang, nanti ketika dibangkitkan semua orang itu rata bang. Nggak ada lagi bayi, nenek-nenek nggak ada lagi. Siapa yang mengurusin? Itu dia bang. Jadi Allah itu sudah maha menghitung bang. Jadi sebelum diturunkan roh-roh kita itu sudah ada semua hitungannya. Gitu bang. Paham nggak bang? Paham. Iya. Iya, kalau tidak menikah berarti nanti dikasih pasangan supaya adil. Nanti kalau dia tanya di surga, Tuhan katanya, itu bang editor kemarin ada istrinya enak, dia bisa bobo-bobo malam sama bininya. Nah gue nggak pernah gitu ya kan? Bagaimana? Begitu kira-kira bang. Contoh, selama abang hidup ini tidak pernah merasakan buah apel yang nikmat sekali kayak orang-orang selebritas, ya kan? Anggur yang itu. Nah, bagaimana itu keadilan Tuhan? Nah, nanti ya di surga akan diberikan. Gitu bang, gampang kok ya. Jadi surga itu bebas ya? Bebas dalam hal seperti ini bang. Saya analogi. Jadi sudah tidak ada itu kita pikiran yang aneh-aneh. Saya kasih contoh abang, anak kecil itu ada nggak pikiran yang aneh-aneh dia bang? Dia maunya yang enak-enak aja, ya kan? Usia balita dari 1 tahun sampai 5 tahun bang, ada nggak pikirannya kotor? Nggak ada. Dia maunya yang enak-enak aja, nggak enak dia menangis. Seperti itu bang. Inilah nanti kita akan kembali ke situ. Jadi terus pikiran bentuk fisiknya gimana bang? Wallahu a'lam bishawab, menurut beberapa hadis ya seperti kita ini aja bang, ganteng lah kira-kira lah, karena kan ada. Jadi kalau misalnya bayi bang tetap bayi? Enggak, disetarakan nanti bang, disetarakan. Semua tidak ada yang tua, semua nggak ada yang tua, nggak ada yang muda. Ini hadis ya. Begitu bang. Nah kalau ada bayi, ada nenek-nenek, siapa yang mengurusin di surga? Buset, apa lagi mengurusin? Ya kan? Udah nggak panggil kurus nenek-nenek, aduh siapa yang mengurusin? Masalah surga harus dibahas lebih detail ini karena masalahnya nanti ke situ semua. Iya betul saudaraku. Tetapi bagi saya bang, kalau kita meyakini adanya Tuhan atau Allah ya bang ya, ini dulu yang kita benerin bang. Kalau itu sudah benar, nanti kesononya akan benar. Intinya surga itu adalah ibarat orang Islam ini bang. Dunia ini ibarat penjara bang. Kita diatur ya. Nah untuk menggapai kebebasan itu, setelah kita bebaslah kita mau makan padang di mana, restoran mana, ya kan? Betul nggak bang? Iya. Kalau kegiatan di surga, kalau enggak, ini contoh. Baca Quran, itu bentuknya surga itu gimana? Ya pokoknya yang tidak bisa, yang istana atau gimana dia? Oh sabar bang ya, saya buka. Sebenarnya teman-teman ini harus ini ya, pakai gambar sih. Tapi ini walau bisawab ya. Ini cuman ini bang ya, menjabarkan apa? Sabar. Menjabarkan apa yang ada di dalam Al-Quran gitu kan. Ini wallahualam apakah seperti ini apakah tidak, tetapi ini menurut penggambaran saya aja sih ya, kira-kira begini ya. Sabar ya, saya buka dulu. Dan ada rujukan dalilnya bang ya. Sabar dulu bang ya, saya bukakan dulu. Izin ya bang Georgius ya, nanti abang masuk. Lanjut. Ya sabar dulu ya, karena memang educate itu lebih memakai image. Artinya kita membawa. Sabar. Kita bertanding. Nah ini bang. Giliran menang dapat hadiah, pas hadiahnya mengecewakan kan. Aduh, gimana sih rasanya? Oh enggak mungkin bang, Allah itu maha adil bang. Nah ini Quran surah
Yunus ayat 9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, niscaya mereka diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, jadi seperti ini kira-kira penjabarannya. Karena manusia ini kan tadinya natural bang ya, tidak ada gedung, tidak ada apa, ya kan. Nah, tidak bisa dipungkiri bang, mata kita sekarang ini kita lebih senang itu pergi rekreasi kemana, ke ya tempat-tempat yang damai lah, ya kan. Contoh di mana kalau abang punya rezeki mau ke Raja Ampat kayak gitu kan. Nah seperti itu bang, inilah karena Kenikmatan kan, kalau untuk persepsi saya, kenikmatan bagi saya sama bapak pasti beda ya. Apa yang saya sukai belum tentu bapak sukai. sama lah, pasti kau suka anggur, masa saya nggak suka anggur. Pasti kau suka cewek, pasti saya suka cewek. Gampang loh bang, gampang dong. Jadi kembali ke kodrat dulu bang. Kodrat laki-laki itu dia sukanya perempuan yang cantik, ya kan. Kodratnya perempuan tidak perlu laki-laki gagah, yang penting banyak duit. Jadi kalau di Islam, untuk perempuannya itu mereka akan diberikan hadiah emas apa segala macam kemewahan. Kalau kita mah kagak bang, yang penting bini licin aman udah, ya kan. Gitu aja bang. Nah ini tentang surga ya kan. Nah, karena luas surga itu bang, saya di dalam hadis ibaratnya seperti ini bang, bumi ini langit pertama itu aja, langit pertama bang ya, belum langit ketujuh, belum surga ya. Ibarat abang membuang cincin di padang pasir, padang gurun. Ah, itu ibarat luasnya langit pertama dengan bumi bang, ya kan. Nah, cincin itu ibarat bumi, lalu padang pasir itu ibarat langit pertama. Ah, gitu bang. Nah, lalu langit kedua begitu lagi. Bagaimana luasnya itu bang? Jadi nanti manusia ya abang menjambarkan lah, abang duduk di situ, saya lewat, bang Dikor kemana? Biasa sama bini jalan-jalan. Ah kan enak juga. Iya kan? Tuh abang naik perahu dari sana kan, rumah abang tuh di ujung sana no rumahnya bang editor di sana kan. Awak duduk pula kan di depan ini nongkrong. Mana bang? Biasa ke kebun anggur. Yes, indah. Nah kalau surga abang ini, nah ini saya kasih ya perbandingan ya supaya ada. Ini dalil ya. Jadi kita nggak boleh mengada-ngadi bang. Kabar ya. Banyak kok penggambaran surga di dalam Islam itu bang, banyak. Nah kalau di abang seperti ini, sahabat mana itu bang ngeri ya. Saya ini kok, saya biasa lengkap kok. Kenapa? Ya. Ini bang. Kalau surga abang itu ada perang naga, terserah sih, ya kan, mau milih mana, ada naga, ya kan. Kalau surga Islam, panorama yang indah, sejuk dan asri, sungai yang jernih, banyak pelayan bidadari. Nah, tadi di mana tadi? Saya sudah buka dalilnya. Nah, kalau abang ada di Wahyu 12:27, ada perang naga, ada pesundal banyak, ada dalilnya, gampang kok. Abang memilih pesundal atau bidadari, gampang kok bang. Silakan. Tapi jangan berharap bang, surga itu pasti ada. Neraka itu pasti ada bang. Abang mengharap aja ridhonya Allah, gitu bang. Kalau di dalam Islam, Saya sih sebenarnya surga ya, orang cuma bayangkan nikmat bagus, pokoknya ya iya. Masa ada perasaan itu jalan bang. Nah kalau kita dibuktikan. Jadi gini bang, kita menurut kitab suci aja bang, kita kan beriman bang. Makanya di dalam Islam itu salah satunya rukun iman itu mengimani, meyakini bahwa akan ada hari-hari terakhir gitu loh bang. Nah inilah gitu bang. Karena dunia ini tempat meninggal bang, bukan tempat tinggal. Ya tempat tinggal kita ya di sinilah, tinggal pilih antara surga dan neraka.
gampang kok bang, tinggal pilih aja mau yang perang naga yang indah terserah sih bang, ya kan, pilihan ada diri anda. Betul, betul. Betul ya bang Gregorius ya. Betul. Allahu alam. Tapi kalau mereka menjelaskan tentang surga mereka itu paling 1 detik selesai. Selesai. Dia belum tahu ada juga perang kodok loh. Ada perang kodok. Ada, ini datanya. Ini data ya. Nggak boleh. Nih di Wahyu itu bang, ada perang kodok dulu. Aneh-aneh lah, ya kan? Dari mana pula Yohanes tahu? Sabar, ini ada perang kodok bang. Nah ini dia nih. Baca di Wahyu itu, Wahyu berapa? Wahyu 16. Ada perang kodok. Gimana? Sudah ada perang kodok. Jadi nggak rasional. Bang Gregorius ya, di Kristen itu awalnya doang yang bagus bang, di ujungnya kacau. Hari kiamatnya itu kacau bang. Betul. Iya kan? Di berapa itu? 1 Tesalonika atau berapa ya? Orang mati akan dibangkitkan, lalu orang hidup terangkat. Berarti ada orang yang nggak mati, benar nggak bang? Benar. Iya. Enak banget orang yang hidup di ujung nggak mati, langsung ke surga. Iya, udah gitu langsung terangkat lagi. Pas kita lagi asik-asik main TikTok, langsung terangkat lagi. Nah, makanya di Islam itu bang harus selaras dengan akal dan logika gitu loh. Gitu. Asyhadu. Benar gak Uniripa? Di surga Kristen itu yang terakhir langsung terangkat kita. Iya, itu ada istilahnya. Udah banyak kemarin di Afrika ada orang yang sengaja meninggalkan harta benda dan keluarganya lari ke hutan karena dia percaya dia mau diangkat. Ada kejadian kemarin itu. Iya, takutnya gue lagi mandi terangkat naik pusat biji gue kemana-mana. Pas lagi berjima sama istri ya kan? Iya. Astaga, yang penting ini bang, ini dulu yang abang pikirkan ini bang. Ini dulu yang abang pikirkan. Semua manusia akan melewati ini bang. Syirat. Ini namanya Papi Gembala. Peristiwa itu, ya. Ya, neraka pasti sudah pasti api. Lu pikir es. Jadi nama peristiwa terangkatnya di Kristen. Kan? Dek, dengar dek, nama peristiwa yang terangkat itu. Bentar, saya mau menyampaikan. Nama peristiwa terangkatnya orang Kristen itu disebut dengan The Rapture. Jadi kemarin di Afrika ada gereja yang orang-orangnya tuh udah nggak mau lagi kerja, dia tinggalkan harta bendanya karena dia percaya dia akan terangkat. Nunggu-nunggu nggak terangkat dia. Ada kejadian gitu. Iya. Ya. Saya takutnya begini Uni, orang lagi cukur nih rambut baru setengah, betul di surga sepotong. Bayangin. Lucu itu surga Kristen. Nih. Ini ada orang yang nggak mati memang ini ya. Ada. Nih, mana ini ya? Rombongan pengungsi mana nih? Mana nih ya? Oh yang ke hutan itu nih. Sudan apa Afrika ya? Iya. Ke hutan dia lari. Saking mereka percaya dengan ayat ini gitu loh. Nih, ratusan warga Uganda menunggu kiamat di hutan. Itulah. Ada itu kejadiannya. Sudah dijual semuanya itu, harta bendanya dijual Iya. itu. Takutnya gue lagi traktir Uniripa nih atau teman Kristen kan, ada ya siapa lah gue traktir di Nawijaya apa, pas Yesus datang dia bilang dia yang mau bayar kan, tiba-tiba dia terangkat. Loh, siapa yang mau bayar? Masa?
Aduh ya. Kasihan lagi yang pas mau bersalin loh, yang mau bersalin nih kepalanya nongol terangkat lagi. Yang pertama, Beuh, nggak jadi kita. Tahu-tahu di surga nggak boleh kawin. nggak boleh kawin. Nah, makanya gua Malam nggak minta pertama nggak jadi. Dari kembali tuh. Makanya Ya. gini Bang Editor, surga lo itu kan nggak ada kawin-ngawin. Jadi punya lu kan yang mungkin 15 atau 16-17 cm lah sekarang. Lu mau 7 lah, apa? Lu 7. mau apain? Standar Indonesia tuh 7. 7. Lewat kali ini 10 lah ya kan. Nah di surga nanti lu mau buat apa itu? Gantungan kunci? Ayo. Ayo. Jadi di surga lu nanti Sedih, burung nggak mencium. sedih papi. Orang Kristen ini Sedih. menyedihkan. Di dunia suruh pikul salib, suruh nggak boleh lawan orang jahat, jual harta kasih ke orang lain, tinggalkan keluarga. Di surga nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa, nyanyi aja muji-muji Tuhan, paling 1 minggu habis lagu, ulang lagi, bosan juga Tuhan, ini melulu lagu lu katanya. Oh, gitu Bang. Nggak, kalau di dunia pernah makan durian montong, tiba-tiba di surga nggak tahu lagi durian montong, nggak pernah Nggak lagi. tahu. Jadi sedihnya jadi Kristen ini adalah di dunia diberikan kenikmatan, pernah merasain babi panggang, babi kecap, ya kan tua. Tiba-tiba masuk surga nggak bisa ngerasain makanan lagi. Waktu di dunia berulang-ulang berjima, berhubungan badan dengan istri. Iya. Pas jadi Kristen udah nggak berfungsi lagi. Itu sama kayak Iya, kenikmatannya ini sama kayak gini loh. Ada orang yang bayi dikasih es krim terus nggak pernah dikasih lagi seumur hidup, sedih banget, tau nggak? sedih Dikasih dia. sedikit, sedih banget. Mending gua ke Bali, iya kan? Di surga Mending tinggal di dunia lah. manusia masih bisa lapar. Makan itu bukan untuk lapar, tapi untuk menikmati. Kan Jadi kenikmatan nggak ada itu rasa kan lapar hawa lagi. nafsu itu satu makan dan berhubungan seksual, ada keinginan. Nah jadi bukan karena dia lapar dia makan, tapi karena dia ingin menikmati rasanya, bukan karena Hasrat. lapar. Ya, Hasrat dan rasanya keinginan bukan. Yang penting rasanya kan gitu. Rasanya. Bukan banyaknya. Oh jadi nggak lapar lagi ya, nggak pernah lapar lagi. Nggak Oh ada. bukan lapar dan letih, lelah nggak ada lagi, lapar nggak ada lagi. Semua kenikmatan, berkumpul dengan orang dicintai gitu. Kalau di Kristen enggak, di surga kan perempuan nggak boleh minta cerai walaupun ditabok nggak dinafkahi. Tapi di surga disuruh cerai sama Tuhannya karena nggak ada lagi kawin mawin, nggak ada lagi hubungan suami istri gitu. Sakit. Sedih banget memang sih. Sedih sih jadi Kristen sih. Bisa. Sedih. Tidak sore. Coba jelaskan apa gunanya nonot laki-laki di jannah itu berdiri 70 tahun. Iya buat make lah. Terus burungmu di surga buat apa? Gua nanya. Burungmu di surga buat apa? Enggak, gua nanya. Kunci papi. Burung kau di surga buat apa? Jawab dulu. Enggak, saya nanya kau Baron. Burungmu yang di surga buat apa? Jangan. Di Gantungan surga kunci. itu tidak tubuh kemuliaan, nggak ada dari nafsu-nafsian. Apaan? Emang tubuh kemuliaan bukan daging? Hari semua surga kalian ada surga. Nah, waktu Yesus bangkit, dia dengan daging atau ini? Dagingnya? Om Palopo, Enggak, jawab dulu. Saya tanya. laki-laki. Jawab dulu, sabar. Waktu Yesus bangkit, dia kan sudah dengan tubuh kemuliaan, betul? Burungnya masih ada atau tidak? Anu dulu. Jawab. Jawab dulu, kenapa di surgamu itu burung itu berdiri 70 Enggak, saya tahun? nanya. Iya, saya sudah jawab. Pakai obat apa kau? Saya sudah jawab. Ya. Dipakai sebagai apa? fungsinya. Obat Fungsinya apa? kan Obat dirinya 70 fungsinya kan buat tahun. itu. Udah, saya sudah jawab. Iya, enggak tahan Sekarang itu. saya Itu tanya kau kau. yang Diam, kata. saya sudah jawab. Iya, Sekarang kau saya coba tanya sama bayangkan kau. monat laki-laki Kalau enggak, menjadi gue sepa jannah ini. itu Gue sepa 70 lu. Gue lebih tahun. berkuasa daripada Tuhan di sini. Gue lebih Kapan berkuasa. sholatnya? Gue Kapan lebih sholat? berkuasa. Kalau berdiri 70 tahun, apa? Sekarang saya nanya, waktu Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, burungnya masih ada nggak? Jawab. Kalau Nona tuh mau berdiri 70. Nggak bisa jawab kan? Nah, kembali kau ke rumah bapak sana, jauh-jauh. Gampang kok, mau diskusi kok. Diberi kenikmatan nggak mau gitu loh, Bang Rick. Bener nggak? Tuhan itu maha adil.
Dia malah milih burung menghilang. Silakan nikmati burung yang menghilang. Kalau di surga Islam nanti ada, iya kan? Selesai, gampang kok. Mana ada sholat lagi di surga? Gak ada lagi. Sholat itu di dunia. Iya, jadi aktivitasnya kayak gimana ya kalau di surga? Ya nikmati aja bang, kayak sekarang ini gak ada lagi aturan. Cuman perasaan nafsu yang buruk-buruk itu sudah hilang. Kayak anak bayi tadi, anak balita bang, dia nggak ada lagi pikiran sirik sama orang, nggak ada. Dia taunya mau makan lapar makan dan bahagia. Tapi tetap manusia. Iya iyalah bang, masa mau jadi roh? Kalau abang kan jadi roh. Gentayangan. Nah ini ada gambarnya bang, ada. Kalau saya lengkap bang. Jadi di surga Kristen nanti itu abang seperti ini. Jadi nggak ada tubuh daging kan, karena daging dan darah tidak boleh masuk ke surga. Nah ini abang nanti terserah sih mau milih yang mana ya kan. Itu adalah pilihan. Apa bahasa Inggrisnya bang Greg? Hidup adalah pilihan. Ah abang begini nanti terserah sih. Karena dibangkitkan dengan roh. Terus kalau yang di Muslim bagaimana? Oh seperti sekarang bang, tubuh Kayak manusia utuh. ya emang manusia lah kita bang, kodrat kembali lah. Ada pikiran, hak bebas masih ada. Gak ada lagi bang, mana ada. Oh tidak bebas nih. Berarti Free will itu hanya diberikan di dunia bang, sebagai aturan kita memilih yang baik dan yang buruk. Nah kan gitu. Nah kalau di surga nggak ada lagi aturan, nggak ada. Sama lah seperti anak bayi tadi, anak balita gitu bang, ibaratnya seperti itu, walau bisawab ya. Ya, tidak ada aturan di surga, bebas. Nggak ada bang. Bah, kalau tidak ada aturan berantakan dong. Nah bukan berantakan, sudah nggak, yang bikin berantakan kan itu pikiran kotor bang. Kan masih ada pikirannya, tetap manusia kan? Iya tapi kan dicabut itu. Contoh aja anak balita, mana ada pikiran kotornya dia bang. Dia pergi bermain kemana-mana, nggak ada dia. Manusia tanpa otak ya di surga. Kok manusia tanpa otak? Berarti anak balita itu nggak ada otaknya. Tidak, kalau di surga kan tidak ada lagi hak bebas kan? Nggak ada bang, sudah dicabut. Hak bebas itu, hak free will itu diberikan kita di dunia bang. Tetapi kalau di sorga sudah dicabut itu hal-hal pikiran nafsu ingin ingin apa sudah dicabut itu. Jadi yang kita rasakan itu hanya kenikmatan, pengen ini, makan ini yang positif gitu. Tapi ya saya nggak tahu ada nggak TikTok nanti ya. Itu yang saya lagi tanya, ada nggak dagingnya TikTok?